Wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Isnaini Septianur Rahmah, mahasiswa semester 3 program Studi Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan prenatal untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu perkembangan prenatal. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian masa prenatal. Masa prenatal merupakan masa atau waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa kita sebut dengan awal perkembangan. Periode prenatal biasanya berlangsung selama 280 hari atau sekitar 40 minggu, dimulai dari sesudah hari pertama haid terakhir. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa perkembangan manusia itu dimulai dari bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur dan kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang telah dibuahi yang kita sebut zigot atau nutfah. Sel sperma dan sel telur dibuat oleh sel-sel perkembangbiakan atau yang disebut dengan sel benih. Sel-sel ini mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma dan dari ovum ibu, yang kemudian menjadi 23 pasang. Yang setiap kromosomnya terdiri dari satu kromosom ibu dan satu kromosom ayah. Menurut William Salebah, periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa di mana mulai terbentuknya kedekatan antara orang tua dan bayi dengan konsekuensinya yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan dan kemampuan bayi di dalam kandungan. Masa prenatal sendiri memiliki 6 ciri penting, yang diantaranya yaitu yang pertama terjadinya pembauran sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi tubuh dari si ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya psikis dan fisik. Dan yang keenam adalah membentuk sikap atau sifat yang baru disiapkan. Kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan, dan perilaku yang baik atau tidak itu sangat amat diperhatikan, karena akan berpengaruh pada perkembangan janin, dan kondisi janin dalam kandungan sangatlah rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan, dan perilakunya yang baik atau tidak. Kenapa? Karena sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada perkembangan janin atau bayi dan berpengaruh pula pada tahap-tahap perkembangan emosi dan intelektualnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tahapan perkembangan prenatal. Tahapan perkembangan prenatal sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fase germinal, fase embrio, dan fase janin. Fase germinal adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi di 2 minggu pertama setelah proses pembuahan terjadi. Pada fase ini, sekelompok sel yang bisa disebut sebagai blastocitosis terdiri dari inti sel yang kemudian berkembang menjadi embrio dan tropoplas. Lapisan luar sel yang bertugas mendukung dan menyuplai nutrisi kepada embrio tadi. Yang kedua adalah fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Embrio sendiri terbentuk dari endoderm atau lapisan bagian dalam sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Lalu ada mesoderm, lapisan bagian tengah yang akan berkembang menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran badan, dan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah ektoderm, lapisan paling luar sel yang akan berkembang menjadi sistem syaraf, penerima sensor seperti telinga, mata, dan hidung, dan bagian kulit. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembuahan sel semakin intensif. Yang ketiga adalah fase janin, berlangsung dari akhir bulan kedua maksudnya sampai akhir atau sampai
bulan kelahirannya. Pertumbuhan dan perkembangan semakin menunjukkan prosesnya yang luar biasa. Perkembangan otak adalah satu hal yang paling menakjubkan dalam perkembangan prenatal. Saat bayi dilahirkan, mereka telah memiliki kurang lebih 100 miliar neuron atau sel saraf yang mengatur proses informasi di bagian sel-sel di dalam otak. Selama perkembangan prenatal, neuron bergerak ke tempat yang seharusnya dan mulai saling berhubungan. Bentuk dasar otak manusia disusun pada 2 trimester pertama dan pada masa perkembangan prenatal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yaitu teratogen, unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang kurang optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan pada anatomis. Lalu yang kedua adalah faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus sangatlah dijaga agar janin memiliki perkembangan yang sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Yang ketiga adalah faktor ayah. Faktor ayah juga sangat berperan penting dalam perkembangan janin yang optimal. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu stabil, tenang, dan juga bahagia. Stimulasi ayah pada janin dengan cara mengajak berbicara janin di dalam kandungan juga dapat menenangkan janin. Kemudian membangun ikatan emosi bayi dengan ayah dan dari suara dan sentuhan. Lalu bisa berdampak juga pada perkembangan bahasanya. Yang keempat adalah lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun semakin banyak di udara. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat menyebabkan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya berhati-hati dengan lingkungannya dan dengan apa yang akan dikonsumsinya. Karena jika sang ibu mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bahan-bahan beracun, maka dapat mengganggu perkembangan janin. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan yang saya sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.